teman-teman, jadi kali ini aku mau membagikan tentang sebuah cerita yang sedih yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021. Jadi aku cerita dulu ya. Pas hari itu tuh kan aku lagi bantu mamaku masak gitu kan ya, kan biasa mamaku masaknya rada-rada sore gitu, sekitar jam 3:30 lah. Nah terus itu kan aku bantu mama papaku masak. Nah habis udah selesai, udah tinggal bagian nyiapin alat makannya doang, aku itu naik ke atas buat nonton YouTube. Nah pas aku mau nonton YouTube itu kan biasanya nyalain TV dulu, baru nanti ada home-nya baru ke YouTube-nya gitu kan ya. Pas aku nyalain TV, yang muncul di layar TV itu langsung berita CNN live, dimana si reporternya itu bilang kalau ada pesawat yang lost kontak. Nah di sini tuh aku langsung shock and terdiam. Terus gak ada orang di kamar gitu kan ya, jadi aku cuma diem sendiri matung gitu. Terus aku tuh mikir kayak, ini pesawat apa yang hilang kontak, terus kenapa kok bisa. Jadi akhirnya aku gak jadi nonton YouTube, terus aku fokus sama updatean yang ada di beritanya yang ini pesawat hilang kontak ini. Dan akhirnya aku tahu kalau pesawat yang diberitakan ini itu merupakan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 teman-teman. Jujur pas aku lihat beritanya, aku itu ngerasa sedih banget. Padahal memang aku itu gak punya kenalan di pesawat itu, cuman rasanya ngeliat beritanya aja itu udah sedih banget gitu loh. Jadi aku tuh udah ngerasa kayak udah shock, terus udah diem matung, terus sedih, ya nyampur lah. Makanya aku ini sekarang itu mau bahas tentang kronologi kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air itu dan juga kisah-kisah pilu di baliknya teman-teman. Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 itu seharusnya bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten pada jam 1:40 teman-teman. Nah cuman karena cuaca buruk dan juga hujan yang lebat, jadi akhirnya mereka itu delay sampai pada jam 2:36 waktu Indonesia Barat. Nah itu perkiraan landingnya kan harusnya kan jam 15:15 gitu kan ya, jam 3:15 waktu Indonesia Barat. Terus mereka itu harusnya udah nyampe di Pontianak. Pesawat ini itu menampung 62 orang, dimana 12-nya itu merupakan awak kabin, 40-nya itu merupakan penumpang dewasa, 7-nya itu penumpang anak kecil, dan 3 lainnya itu merupakan bayi teman-teman. Nah itu kan mereka kan berangkatnya pada jam 2:36 waktu Indonesia Barat gitu kan ya. Pas 4 menit mereka baru lepas landas, tiba-tiba pesawatnya itu hilang kontak. Informasi mengenai dugaan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini itu diketahui dari Flight Radar 24 teman-teman. Dimana Flight Radar 24 ini itu menunjukkan kalau si pesawat Boeing B737-500 itu berhenti di sekitar 11 mil laut dari Bandara Soekarno-Hatta, yaitu tepatnya di atas Kepulauan Seribu. Pesawat itu sempat melewati ketinggian 10.900 kaki dan tiba-tiba kehilangan ketinggian. Dari 10.900 kaki itu turun drastis ke 250 kaki dalam kecepatan 358 knots teman-teman. Jadi bayangin aja misalnya ini pesawat gitu kan ya. Nah kalau pesawat biasa kan turunnya kan pelan-pelan gitu kan ya, kayak biasa gitu. Nah ini 10.900 ke 250 dari atas turun langsung ke bawah. Jadi ya teman-teman, dia itu bener-bener jatuh dari ketinggian kayak gitu, udah turun drastis ke sini, terus turun langsung ke permukaan air laut itu dengan kecepatan yang begitu cepat. Jadi langsung gini kan, jedar gitu kan ya. Nah terus gak taunya air lautnya itu dalamnya cuma 23 meter. Kalau menurut kita kan emang dalam banget gitu kan ya, 23 meter. Lah pesawat aja kira-kira sekitar 30 meter teman-teman. Ini cuma 23, ya cetek lah airnya. Jadi habis jeder gitu kena permukaan air laut, jeder lagi di bawah ada endapan itu endapan lumpurnya itu loh, bagian bawah-bawah laut. Makanya para nelayan di sekitar situ itu bilang, katanya aku dengarnya kayak ada suara ledakan tapi 2 kali. Menurut saksi mata yang aku dengar di TV ya teman-teman, para nelayan itu bilang kalau mereka itu mendengar ada 2 suara ledakan. Jadi itu emang masuk akal sih, soalnya kan bayangin aja pesawatnya itu kan jatuhnya hantem si permukaan air laut ini tuh dengan banter. Nah itu kan pasti suaranya banter banget gitu kan ya, kayak ledakan. Nah itu ledakan pertama. Yang kedua, kan dalamnya cuma 23 meter, sementara pesawat itu kan kira-kira 30 meter. Ngehantem lagi bagian bawah, bagian endapan lumpur itu.
langsung ledakannya ada lagi. Jadi akhirnya itu pun menjadi ledakan kedua, teman-teman. Nah, karena pesawat itu terjun dengan cepat ke bawah, teman-teman, dan menghantam bagian permukaan air laut dan juga endapan lumpur di bawahnya yang mengakibatkan dua ledakan itu, akhirnya pesawat itu pun hancur berkeping-keping. Jadi kalian tuh bayangin aja gitu loh, benda seberat itu, seberat pesawat, apalagi pesawat lama gitu kan ya, kan terbuat dari aluminium, lebih berat lagi. Dari ketinggian 10.900 kaki sampai 250 kaki, turunnya cuma dalam waktu 20 detik, ngehantam permukaan air laut yang keras gitu, terus sampai menghantam endapan lumpur yang ada di bawah, teman-teman. Hanya dalam waktu 20 detik, kecepatannya ya 358 knots. Dari atas sampai bawah langsung jediar gitu, kena air permukaan laut, sampai darat di bawahnya juga langsung gitu. Ya pasti hancur berkeping-keping lah. Kalau dilihat dari posisi dia itu jatuh ya teman-teman, kayak free fall atau nukik gitu, kemungkinan besar para penumpangnya itu sudah nggak sadarkan diri di dalam pesawat tersebut, teman-teman. Soalnya kalau pesawat itu nukik terus turun dalam keadaan yang begitu cepat, mereka itu kemungkinan besar kehilangan oksigen sampai akhirnya mereka itu pingsan. Nah teman-teman, ini aku mau nambahin sesuatu gitu kan ya sebagai pengetahuan. Jadi ini kita berhenti nyeritain bagian Sriwijaya Air-nya dulu. Ini aku mau ngasih tahu tentang apa yang kemungkinan para penumpang Sriwijaya Air itu ngerasain. Jadi ya teman-teman, menurut Aviation CV, kita itu kalau mengalami daya gravitasi kayak gitu, itu ada dua. Satu G-set positif, satu G-set negatif. Nah kalau yang positif ini itu terjadi saat pesawatnya itu nukiknya ke atas. Jadi kayak udah gini loh, nyaris lurus gitu. Mungkin lurus, tapi ya harusnya lurus lah. Terus nukik ke atas gitu, tinggi banget. Nah itu tuh ya, hal yang kamu akan rasakan itu yang pertama ini udah blur gitu, pandangan kalian tuh blur, jadi kiri kanan itu udah kabur, cuma bisa lihat depan doang. Terus yang kedua gray out, pandangan kalian tuh tiba-tiba abu-abu. Yang ketiga ada blackout. Nah blackout ini tuh kalian tuh yang gak ada bisa lihat apa lagi. Jadi semuanya itu udah hitam di pandangan kalian. Intinya itu pingsan gitu loh, oke? Nah terus yang terakhir itu ada GLOC yang merupakan singkatan dari, ini aku bacain mana tadi, G-induced loss of consciousness. Jadi ini tuh udah mirip kayak koma gitu loh. Nah yang bikin bahaya GLOC ini itu, kalau orang udah ngalami GLOC terus dia itu masih ngalamin daya gravitasinya, itu bisa berakibat bahaya buat nyawanya. Jadi anggap aja kayak nyawanya itu udah gak bisa tertolong gitu loh. Kebalikannya dengan si G-set positif itu teman-teman, kalau G-set negatif itu hal yang kita rasain itu beda. Yang pertama itu ada red out, dimana pandangan kita itu berubah jadi merah, terus sampai akhirnya kita itu nggak sadar diri. Nah ini aku jelasin kenapa. Soalnya pas GC negatif itu terjadi di mana pesawatnya itu langsung nukik turun ke bawah, teman-teman. Langsung nukik turun ke bawah. Kalau yang tadi kan ke atas gitu kan ya, yang ini ke bawah. Nah terus aliran darah kita itu dari kaki langsung naik semua ke otak. Jadi makanya pandangan kita tuh merah semua gitu loh. Hal ini itu bisa menyebabkan para penumpang itu nggak sadarkan diri. Jadi ya teman-teman, G-force jenis G-set yang negatif ini itu kan memicu aliran darah itu dari kaki langsung naik ke otak gitu kan ya. Itulah yang menyebabkan pembuluh darah di otak itu bisa pecah. Makanya sampai akhirnya itu terjadi pendarahan yang darahnya itu bisa keluar dari hidung, dari kuping. Nah ini tuh merupakan alasan kenapa mereka itu bisa kehilangan kesadaran. Dan dalam halnya Sriwijaya Air ini tuh teman-teman, pesawat itu langsung menukik dari ketinggian 10.000 kaki lebih sampai ke 250 kaki dalam waktu hanya 20 detik. Dimana itu tuh cepet banget, aku sampai gak bisa bayangin. Jadi ya emang masuk akal pesawat itu bisa hancur berkeping-keping karena dia itu terlalu keras banget gitu benturannya terhadap permukaan air. Udah gak bisa bayangin sih. Nah aku itu ada nemuin beberapa pertanyaan di TikTok. Itu pertanyaannya kayak, loh terus kenapa mereka itu gak pakai parasut aja gitu loh, kan akhirnya mereka bisa loncat dengan selamat. Ini aku jelasin, oke teman-teman. Aku jelasin ya. Orang yang boleh pakai parasut itu cuman para penerjun payung yang bahkan udah profesional. Jadi mereka itu udah latihan dulu, udah disekolahin, diajarin cara makainya. Lah kalau pesawat komersial itu kan mereka kan nggak ngajarin penumpangnya cara makainya ya teman-teman.
Jadi mereka aja cara makainya nggak tahu, cara nyalainnya nggak tahu, cara gunainnya nggak tahu. Terus gimana caranya mereka mau turun pakai parasut gitu loh. Ini lagi pula ya teman-teman, pesawat komersial itu biasanya melintas di atas ketinggian 35.000 kaki, oke? Nah, sementara penerjun payung itu cuma bisa sampai 10.000 kaki. Kalau ada orang yang nekat yang sampai 15.000 kaki itu, mereka itu harus pakai tambahan oksigen. Kenapa? Soalnya tekanan udaranya itu rendah, teman-teman. Kalau nggak pakai tambahan oksigen itu bisa-bisa mereka pingsan. Jadi nggak semudah itu ya teman-teman, oke? Soalnya bayangin aja kalian tuh Aduh, buru-buru pakai parasut yang beratnya itu kilograman. Pasang masker oksigen aja udah nggak sempet bro kalau pesawatnya itu udah menuki ke bawah dengan kecepatan yang begitu cepat. Sekarang kita balik lagi ke cerita si Sriwijaya Air ini teman-teman. Jadi katanya Sriwijaya Air itu diketemukan di Pulau Seribu. Ketika kejadian di pulau itu terjadi, warga di sekitar tempat itu mendengar seperti ada ledakan 2 kali di dekat tempat itu. Ada info dari para nelayan kalau katanya di tempat itu mereka itu melihat kayak ada benda jatuh dari atas ke permukaan air di sekitaran Pulau Lancang dan juga Pulau Laki. Lalu warga pun mencoba mendekati tempat itu dan akhirnya menemukan serpihan-serpihan pesawat, dan beberapa saat kemudian tim Basarnas dan juga Polres itu datang meluncur ke TKP. Serpihan yang diketemukan itu ada kabel, jok, rambut, terus juga ada serpihan-serpihan dari badan pesawat, dan juga ada ceceran bahan bakar. Lalu pada malam harinya diketemukan makin banyak lagi puing-puing bagian pesawat lainnya. Walaupun banyak orang bilang kalau transportasi udara itu merupakan transportasi yang paling aman dibandingkan transportasi lainnya, tapi kemungkinan selamatnya itu hanya 1 dibanding 100 teman-teman. Ngeri banget ya. By the way, apapun itu, kita doakan saja supaya keluarga yang ditinggalkan itu bisa tabah untuk menghadapi semua hal ini, dan juga para orang-orang yang menjadi korban itu bisa mendapatkan tempat yang jauh lebih baik lagi. Amin. Lalu ada yang mempermasalahkan kenapa Sriwijaya Air yang usianya udah 26 tahun ini itu diizinkan terbang. Gini ya teman-teman, umur pesawat itu nggak ada hubungannya sama keselamatan. Pesawat usia 3 bulan aja bisa juga mengalami kecelakaan teman-teman. Tapi pesawat yang umurnya 50 tahun itu kalau masih layak terbang, terus mesin-mesinnya itu juga selalu dibersihin dan selalu dirawat gitu ya, itu bisa juga membawain penumpangnya selamat ke tujuan. Jadi umur pesawat itu nggak ada hubungannya sama keselamatan. Yang bedain usia pesawat dari pesawat lama sama pesawat baru itu cuma teknologinya. Dimana pesawat lama itu menggunakan aluminium untuk bodinya, sementara pesawat yang baru itu menggunakan komposit, sehingga mereka itu lebih ringan dan akhirnya bahan bakarnya itu lebih hemat. Sehingga bebannya itu lebih ringan dan efeknya bahan bakarnya itu bisa lebih hemat. Dan umumnya pesawat modern itu bahan bakarnya lebih hemat, mereka juga lebih ramah lingkungan, dan mereka itu juga suaranya lebih senyap teman-teman. Jadi sekali lagi umur pesawat itu nggak ada hubungannya sama keselamatan. Intinya apabila pesawat itu disiplin dirawat dengan baik teman-teman, pesawat itu mau umur berapapun tetap layak untuk terbang. Balik lagi ke kecelakaan si Sriwijaya Air ini teman-teman. Jauh sebelum hal ini tuh terjadi, ada seorang peramal dari Indonesia yang bilang kalau katanya bakalan ada kecelakaan pesawat yang terjadi di tahun 2021. Dan dia ini tuh mengatakan hal itu kurang lebih pada bulan November 2020 teman-teman. Dia tidak menyebut secara langsung nama pesawatnya ya teman-teman, namun ciri-ciri lambang yang dia sebutkan itu sama persis dengan miliknya Sriwijaya Air. Dia mengatakan akan ada 2 kecelakaan pesawat. Yang merah itu yang bermasalah dan ada korban jiwanya teman-teman. Dan ini akan terjadi sebelum bulan Juli 2021. Dan gak taunya beneran terjadi hal seperti ini. Menyedihkan banget sih, tapi aku pribadi tuh kan gak percaya ramalan gitu kan ya. Jadi ya semoga aja ini tuh cuman kebetulan, soalnya percaya ramalan itu gak baik guys. Nah teman-teman, selain aku menceritakan tentang kronologi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini, aku juga akan menceritakan tentang beberapa korban yang ikut jatuh bersama pesawat tersebut. Pertama, ada seorang YouTuber yang bernama Faisal Rahman atau yang biasa dipanggil dengan Faye. Nah, unggahan postingan terakhir dia di IG story-nya itu menjadi viral oleh warga netizen teman-teman. Jadi dia ini tuh merupakan seorang YouTuber yang memiliki channel yang bernama Dunia Malam TV, dimana channelnya itu menjelaskan tentang gemerlap-gemerlap dunia malam. Di IG story-nya sebelum dia take off, dia itu terlihat lagi duduk gitu ya, terus duduk pakai masker, ngeliatin keluar jendela, terus captionnya itu tulisannya goodbye and thank you kepada Batoki,
Dewian, Feby, dan juga lain-lain gitu. Nah, meski dia tuh pakai masker gitu, tapi tatapannya tuh kelihatan banget, tatapannya tuh sendu gitu ngeliat ke jendela. Kabarnya dia itu ke Jakarta untuk membeli barang-barang untuk dijual di tokonya yang berada di Sintang, Pontianak. Dan sampai detik dimana aku bercerita ini itu teman-teman, dia itu belum diketemukan. Jadi ya semoga keluarga yang ditinggalkan itu bisa tabah dan kuat menghadapi hal ini. Dan juga untuk Kak Faisal, semoga dia sudah hidup bahagia dan sudah mendapatkan tempat yang jauh lebih baik lagi di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada seorang ibu muda yang bernama Ratih Windania teman-teman. Dia itu di IG-nya memposting sebuah video kecil atau video pendek di mana dia itu menunjukkan perpisahannya terhadap si keluarganya itu di Bandara Soekarno-Hatta. Semua orang yang berada di video itu terlihat begitu senang dan ceria sampai ya mereka nggak tahu kalau itu merupakan saat-saat terakhir di mana mereka bisa berkumpul bersama seperti itu. Dan juga di IG story-nya yang terakhir, dia itu sempat posting dengan tulisan seperti ini, "Udah puas ya nak liburannya, sekarang saatnya kita pulang." Tapi bukannya dia pulang ke Pontianak, dia itu ya pulang ke pangkuannya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ya semoga aja keluarganya itu juga tabah menghadapi semua ini, dan dia juga mendapatkan tempat yang jauh lebih baik lagi di sana di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan juga untuk adik Yuma yang sampai saat ini aku cerita masih belum diketemukan, semoga kamu hidup bahagia di sana bersama Tuhan ya. Selanjutnya ada seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya untuk selamanya teman-teman. Nama perempuan ini itu adalah Alda Reva dan dia itu menikahi seorang pramugara dari Sriwijaya Air yang bernama Oki Bisma. Mereka itu bertunangan pada tanggal 5 Januari 2019 sampai akhirnya mereka itu menikah pada tanggal 22 Agustus 2019 di Malang, Jawa Timur. Setelah dia mengetahui kalau suaminya itu mengalami kecelakaan, dia itu langsung memposting di IG story tentang chattingan terakhirnya terhadap si suaminya itu, dan dia itu meminta agar suaminya itu kuat bertahan. Dan syukurlah akhirnya jasad suaminya itu berhasil diketemukan dan diidentifikasikan. Dan menurut updatean terbaru katanya almarhum Oki Bisma ini itu sudah dimakamkan oleh istrinya dan juga keluarganya teman-teman. Jadi ya semoga aja keluarga yang ditinggalkan itu bisa tabah menghadapi semua ini, dan juga si Oki Bisma itu bisa mendapatkan tempat yang jauh lebih baik lagi di sana. Dan sosok berikutnya yang ingin aku bahas itu adalah Kapten Afwan. Beliau adalah pilot dari Sriwijaya Air yang mengalami kecelakaan pada tanggal 9 Januari 2021. Dan beliau juga sempat mengunggah sebuah postingan di status WA-nya yang berbunyi, "Setinggi apapun aku terbang, tidak akan mencapai surga bila tidak sholat 5 waktu." Ini aku baca ini merinding karena ya berarti dia itu ngingetin kita kalau dalam situasi apapun yang kita harus ingat itu Tuhan dan beribadah kepadanya teman-teman. Jadi ini tuh kayak bener-bener ngingetin kita kalau kita tuh harus ingat Tuhan gitu loh. Dalam situasi apapun yang harus kita utamakan itu Tuhan. Beliau ini emang seorang yang baik, santun, ramah, rajin beribadah, dan dia itu juga sengaja mengosongkan jadwalnya di hari Jumat agar dia itu bisa beribadah di hari itu. Rasanya itu sedih banget gitu ya, tapi ya semoga aja beliau mendapatkan tempat terbaik di surga di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selanjutnya aku juga akan membahas tentang seorang co-pilot Sriwijaya Air yang bernama Diego Mamahit. Diego ini itu merupakan anak dari sekretaris perusahaan Borak Airlines yang dulu itu pernah mengudara di Indonesia. Jadi ya teman-teman, seharusnya pada hari itu dia itu tidak mengambil penerbangan Pontianak itu teman-teman. Seharusnya dia itu ngambil penerbangan yang Bangka Belitung, dimana itu berangkatnya malam. Cuman karena dia mikir, oh kalau aku pilih penerbangan yang ini kan berangkatnya kan siang gitu kan ya, pulangnya nanti kalau udah sampai aku bisa ke gereja. Nah akhirnya dia pun memilih penerbangan yang Pontianak, dan bukannya dia pergi ke gereja, dia pun malah pergi ke pangkuannya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ya sekali lagi semoga keluarga yang ditinggalkan itu bisa tabah menghadapi semua ini, dan dia juga bisa mendapatkan tempat terbaik di sana. Jadi ini tuh mirip sama Kapten Afwan ya. Kalau beliau itu kan milihnya biar hari Jumat itu dikosongkan, biar dia itu bisa sholat gitu kan ya. Nah terus si Diego ini itu memilih penerbangan siang supaya dia itu bisa gereja di keesokan pagi harinya.
Selanjutnya ada juga yang sempat bikin viral dunia maya, di mana ada seorang bapak yang menangis histeris di bandara saat dia itu mengetahui kalau istri dan ketiga anaknya itu berada di pesawat Sriwijaya Air itu, teman-teman. Dia menceritakan kalau dia itu menjemput keluarganya di Bandara Supandio, Pontianak, teman-teman. Namun orang-orang yang mereka tunggu itu tidak datang-datang. Bapak ini itu menjelaskan kalau dia itu sudah bekerja di Pontianak selama 1 tahun, teman-teman. Jadi rencananya para keluarganya itu datang ke sana untuk berlibur bersama. Dia itu juga menceritakan kalau terakhir kali dia berkomunikasi dengan istrinya itu pada saat istrinya itu masih berada di Bandara Soekarno-Hatta. Yah, namanya musibah kan juga pasti nggak bisa diprediksi gitu kan ya. Semoga aja ya semua keluarga si bapak ini tuh bisa menghadapi seluruhnya ini tuh dengan tabah. Dan untuk istrinya dan juga ketiga anaknya itu semoga dia bisa mendapatkan tempat yang jauh lebih baik lagi di sana bersama Tuhan. Amin. Selain itu ada juga orang lain yang mengalami hal naas seperti ini, yaitu co-pilot dari Sriwijaya Air yang bernama Fadli Satrianto. Dia ini tuh sempat menunjukkan tanda-tanda saat dia itu mengajak keluarga besarnya itu untuk berfoto bersama pada akhir tahun 2020. Semoga untuk semua korban-korban Sriwijaya Air ini tuh diberi tempat terbaik di surga, dan juga untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan itu diberikan kekuatan dan juga tabah dalam menghadapi semua ini. Amin. Dan update terakhir yang aku dapat tentang pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ182 ini itu, di tanggal 16 Januari 2021 sudah diketemukan 298 kantong korban. Dan pencarian korban itu masih terus dilanjutkan sampai akhirnya pada jam 17 WIB waktu Indonesia bagian Barat sudah diketemukan sekitar 20 korban yang teridentifikasi. Dan saat dimana aku sedang syuting ini itu, katanya sudah ada 34 korban yang sudah teridentifikasi. Semoga semua korban Sriwijaya Air itu pada akhirnya bisa diketemukan semuanya, amin. Dan aku harap semoga di kedepannya nanti tidak ada lagi kejadian yang menyedihkan seperti ini. Dan buat kalian semua, jangan takut naik pesawat ya teman-teman. Soalnya musibah itu bisa terjadi kapan aja, di mana aja, dan juga ke siapa aja. Jadi yang paling penting itu kalau kamu mau keluar rumah, sebelum keluar rumah, doa dulu kepada Tuhan, minta pertolongan dan juga minta perlindungan. Oke teman-teman? Oke, sekian dulu sampai sini. Aku hanya ingin menyampaikan rasa duka citaku yang sangat dalam kepada para keluarga korban Sriwijaya Air SJ182 ini. Semoga mereka semua itu diberikan ketabahan dan juga kekuatan untuk menghadapi semua masalah ini. Ya, itu saja buat hari ini. Thank you for watching and see you on the next video. Sampai jumpa.